Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Adi Pratama dari kelas Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial 5C. Nomor absen 32, NIM 126209213 Di sini saya akan membahas tentang dinamika atmosfer dan dampaknya bagi kehidupan. Di video ini saya akan menjelaskan tentang dinamika atmosfer dan dampaknya bagi kehidupan. Lapisan atmosfer dan karakteristik. Pengertian atmosfer. Atmosfer berasal dari kata atmos, yaitu uap atau udara, dan sphere, yaitu lapisan. Jadi atmosfer adalah gas atau campuran gas yang menyeliputi dan terikat pada bumi oleh gaya gravitasi bumi. Campuran gas ini dinamakan udara. Tebal lapisan ini kira-kira 1000 km. Di antara campuran gas tadi terdapat pula uap air. Campuran gas tanpa uap air dinamakan udara kering. Gas penyusun atmosfer. Komposisi gas merupakan susunan gas, yaitu unsur-unsur kimia yang terkandung di dalam atmosfer. Di antara campuran gas tersebut terdapat uap air. Campuran gas tanpa uap air dinamakan udara kering. Tabel di bawah ini memuat komposisi rata-rata udara kering. Yang pertama nitrogen dengan volume 78,08. Yang selanjutnya oksigen, argon, karbon dioksida, neon, helium, ozon, hidrogen, kripton, metana, dan xenon. Komposisi gas atmosfer tersebut ada yang sifatnya konstan, yaitu tetap, yaitu nitrogen, oksigen, argon, neon, helium, kripton, xenon, hidrogen, metan, dan ada yang sifatnya berubah-ubah, yaitu uap air dan karbon dioksida. Gas-gas yang terkandung dalam atmosfer sangat terpengaruh terhadap kehidupan di bumi seperti nitrogen, oksigen, karbon dioksida, ozon. Salah satu unsur yang penting dalam atmosfer adalah uap air, yaitu H2O yang sangat penting proses cuaca atau iklim karena dapat merubah fase wujud menjadi fase cair atau fase padat melalui kondensasi dan deposisi. Sifat-sifat atmosfer. Lapisan atmosfer sebagai lapisan pelindung bumi memiliki beberapa sifat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tidak memiliki warna, tidak berbau, tidak memiliki wujud, serta hanya bisa dirasakan oleh indera perasa manusia dalam bentuk angin dan temperatur udara, yaitu derajat suhu udara. Yang kedua, memiliki berat sehingga dapat menyebabkan tekanan. Yang ketiga, memiliki sifat dinamis dan elastis yang dapat mengembang dan mengerut. Yang keempat, memberikan tahanan jika suatu benda melewati, berupa panas akibat pergesekan, misal meteor hancur sebelum mencapai permukaan bumi. Yang kelima, transparan terhadap beberapa gelombang radiasi matahari. Karakteristik lapisan atmosfer. Lapisan troposfer. Lapisan ini merupakan lapisan terbawah dalam lapisan atmosfer. Yang kedua, di khatulistiwa ketebalannya mencapai 18-21 km di sekitar lintang tengah, mencapai 11 km, dan di daerah kutub tebalnya 8 km. Yang ketiga, lapisan troposfer ini merupakan tempat terjadinya peristiwa cuaca dan iklim, sehingga lapisan ini memiliki pengaruh yang sangat besar sekali terhadap kehidupan makhluk hidup di bumi. Yang keempat, setiap naik 100 meter terjadi penurunan suhu 0,6 derajat Celcius. Yang kelima, batas dari lapisan stratosfer ini disebut tropopause. Lapisan stratosfer. Yang pertama, lapisan stratosfer merupakan lapisan kedua dari lapisan bumi. Yang kedua, lapisan ini terletak pada ketinggian 12-50 km. Yang ketiga, pada lapisan ini terdapat ozon lapisan, yaitu O3, untuk melindungi bumi dari radiasi matahari yang berbahaya. Yang keempat, lapisan stratosfer tersebut juga lapisan isotermis. Yang kelima, semakin tinggi tempat maka suhu semakin naik. Yang keenam, batas dari lapisan stratosfer ini disebut stratopause. Yang selanjutnya, lapisan mesosfer. Lapisan mesosfer merupakan lapisan udara ketiga, ketinggian 50-80 km. Bagian atas mesosfer dibatasi oleh
mesopause, yaitu lapisan di dalam atmosfer yang memiliki suhu paling rendah kira-kira minus 100 derajat Celcius. Lapisan ini dapat menghancurkan meteor. Termosfer atau ionosfer. Lapisan ini adalah lapisan keempat dari lapisan atmosfer bumi, ketinggian 85-300 km. Pada lapisan ini terjadi proses ionisasi yang terjadi pada suhu dan memantulkan ketinggian tertentu. Ionisasi bermanfaat untuk gelombang radio. Batas atas lapisan termosfer tersebut termopause. Suhu mencapai 1500 derajat Celcius. Selanjutnya eksosfer. Pada lapisan ini suhu dapat mencapai 2200 derajat Celcius, merupakan batas antara atmosfer bumi di angkasa luar. Lapisan ini dimanfaatkan untuk penempatan satelit buatan. Lapisan ini terletak pada ketinggian antara 800 sampai 1000 km. Pada lapisan ini terjadi gerakan atom-atom secara tidak beraturan. Lapisan ini merupakan lapisan yang paling luar. Lapisan ini sering disebut juga sebagai ruang antar planet dan geostasioner. Lapisan ini sangat berbahaya karena merupakan tempat penghancuran meteor dari ruang angkasa. Gejala optik dan klimatik di atmosfer. Gambar-gambar di bawah ini merupakan gejala atmosfer. Yang dimaksud dengan gejala atmosfer adalah gejala atau fenomena yang ditimbulkan dari perubahan keadaan udara terhadap bumi. Berikut gambar gejala atmosfer. Gambar yang pertama gejala optik, gambar yang kedua gejala optik atmosfer, gambar yang ketiga gejala klimatik atmosfer. Gejala atmosfer terbagi dua, yaitu seperti yang terlihat pada gambar 1 yang merupakan gejala optik adalah A. Pelangi. Proses terjadinya pelangi adalah bermula dari ketika cahaya matahari melewati sebuah tetes hujan yang kemudian dibelokkan atau dibiaskan menuju tengah tetes hujan tersebut, yang memisahkan cahaya putih itu menjadi sebuah warna spektrum. Kemudian warna-warna yang terpisah ini memantul di belakang tetes hujan dan memisah lebih banyak lagi saat meninggalkan. Akibatnya cahaya tampak melengkung menjadi kurva. Warna yang tersebut sebagai pelangi. Cahaya dengan panjang gelombang terpendek seperti ungu terdapat di bagian kurva, dan yang memiliki panjang gelombang terpanjang seperti merah terdapat pada bagian luar. Pelangi dan efek cahaya lain di langit disebabkan oleh cahaya yang membias dan menyimpang menjauhi partikel. Saat matahari terbenam, langit menjadi merah karena sinar matahari lewat melalui atmosfer yang jauh lebih tebal daripada ketika matahari berada tinggi di langit pada siang hari. Cahaya biru disebabkan di luar jalur cahaya, dan kita melihat panjang gelombang yang lebih merah. Dalam buku Meteorologi dan Klimatologi, Dr. Andes Suryatna Rafi'i, proses terjadinya pelangi adalah jika energi matahari, yaitu cahaya radiasi matahari, menembus titik-titik air hujan atau embun atau embusan air atas sebuah prisma, akan terproses spektrum warna yang dalam klimatologi dinamakan spektrum radiasi. Warna yang timbul berturut-turut, yang A merah, jingga, kuning, hijau, nila. Yang selanjutnya halo. Halo adalah lingkaran berwarna putih yang tampak di sekitar matahari atau pada saat terang bulan. Halo terjadi karena adanya pemantulan sinar matahari atau bulan oleh awan tinggi yang berwarna putih dan mengandung kristal es. Yang C. Aurora. Aurora merupakan pancaran cahaya pada langit daerah lintang tinggi sebagai akibat atas pembelokan partikel angin matahari oleh magnetosfer ke arah kutub, serta adanya reaksi dengan molekul-molekul atmosfer. Aurora ada dua, yaitu aurora australis, yang kedua aurora borealis. Yang selanjutnya fata morgana. Fata morgana adalah bayangan seperti air yang ada di permukaan bumi, yang terjadi karena adanya pemanasan udara yang dekat dengan permukaan bumi, sehingga terjadinya renggang yang menyebabkan terjadinya pembiasan penglihatan pengamat. Gejala-gejala klimatik. Yang A. Cuaca. Cuaca adalah rata-rata keadaan udara di suatu tempat.
Cuaca hanya berlaku pada lokasi yang relatif sempit dan dalam waktu yang relatif singkat. Misalnya cuaca di sekolah kita saat ini cerah, suhu berkisar antara 260 derajat sampai 320 derajat. Angin bertiup lambat. Kondisi yang seperti itu tidak berlangsung lama. Setelah beberapa saat kemudian berubah. Itulah cuaca. Yang B, iklim. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada tempat yang luas dan dalam waktu yang lama, yaitu 10-30 tahun. Iklim diperhitungkan dalam pengamatan selama 30 tahunan. Ilmu yang mempelajari seluk-beluk tentang iklim disebut klimatologi. Manfaat penyelidikan lapisan atmosfer bagi kehidupan. Troposfer, manfaat bagi kehidupan, tempat terjadinya pembentukan dan perubahan cuaca, menyediakan oksigen, melajunya pesawat terbang, yaitu pesawat komersil, menjaga suhu bumi agar pada malam hari tidak terlalu dingin dan pada siang hari tidak terlalu panas. Stratosfer, manfaat bagi kehidupan yaitu lapisan yang mengandung gas ozon yang menyerap radiasi ultraviolet dari matahari tempat melajunya pesawat militer atau pesawat tempur. Yang selanjutnya mesosfer, manfaat melindungi bumi dari hujan meteor. Selanjutnya termosfer, manfaat berperan dalam hubungan komunikasi manusia. Lapisan ini memantulkan gelombang radio. Yang terakhir eksosfer, manfaat bagi kehidupan yaitu tempat pengorbitan satelit. Itu tadi video tentang dinamika atmosfer dan dampaknya bagi kehidupan. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.